Kenapa? Yoi, mumpung dari apa-apa dibikin. Ada 3 topik. Pertama, kan kau kerja di kampus. Iya. Itu maksudnya kok. Sekaligus, apa pengalamanmu tinggal dengan dosen? Oh, oke. Aman? Aman. 3. Kan kau mau lanjut S2. Saya lihat itu anu basar-basarmu. Oh, oke. Nah, itu yang mau saya tanya. Ya. Oke? Oke. Mantap. Warna apa sih ini, bro? Biasa juga. Hah? Jadi tembik. Ini dulu pertama. Dari mana nih kabarmu, bro? Coba basa-basinya di. Gimana kabarmu, Mardan? Puji Tuhan, kabar baik. Ya biasa kayak gitu, masih seperti biasa. Kan kemarin sudah yudisium toh. Siap. Jadi setelah yudisium sudah tidak kerja, skripsi, sudah tidak kuliah. Kau bikin apa nih sekarang? Kalau sekarang masih lanjut revisi, Kak. Soalnya ya begitulah, selesai ujian pasti ada revisi lagi. Lumayan lah revisi, Kak. Pembimbingmu penguji dulu. Penguji Bunda Lydia sama Kak Elsa. Banyak revisimu? Lumayan karena ganti metode. Jadi Waduh. Kenapa setiap ada satu orang yang saya tahu, dia pengujinya dosen yang salah satu yang kau sebut tadi, metode. apa ya? Sebenarnya punya saya kan bermula ganti metode dari modifikasi metode appreciative inquiry. Nah, itu dimodifikasi. Tapi maksudku begini, metode itu kan ini apa? Metode itu kan kalau kau rubah metode, banyak sekali yang berubah. Maksudnya hampir sebagian besar pasti berubah isinya toh. Pasti. Ya. Dosen pembimbing siapa? Pak Hendrikus Nayov. Pak Hen bilang apa soal itu? Sebenarnya awalnya Pak Hen itu tidak dipermasalahkan, hanya dipermasalahkan oleh dosen penguji karena ada hermeneutiknya di dalam. Hermeneutik, jadi ada mengurai di dalamnya. Nah, itu saya kasih masuk di bab 2 untuk menemukan makna dalam konteks teks, bukan konteks sekarang. Nah, disitulah yang dipermasalahkan bahwa itu tidak boleh, hukum hermeneutik itu tidak boleh. Tidak boleh ada mengurai di dalam suatu tulisan. Cukup jadi konsumsi pribadi. Itu yang dipermasalahkan. Tapi kan maksudku begini, metode itu kan pasti kau dengan Pak Hen ini kan, maksudnya Pak Hen juga pasti sepakat kau pakai metode ini kan. Dan terus waktu proposal sama enggak metodemu yang waktu kau bilang di proposal dengan sama. Nah, itu baru tiba-tiba begitu. Maksudmu kau sendiri pikir apa? Kau paham maksud kau? Paham. Ya, maksudmu kau sendiri pikir awalnya saya kira tidak dipermasalahkan itu. Karena yang dosen penguji penguji pertama itu juga masuk ke skripsiku, ikut menguji di skripsi. Dari dosen pembahas 1 di proposal masuk jadi dosen penguji 1 di skripsiku. Oke. Nah, jadi saya kira itu tidak dipermasalahkan lagi. Hanya justru sampai di skripsi itu lagi yang dipermasalahkan. Nah, itu yang juga buat apalah. Jadi pada akhirnya ganti. Pak Hen juga setuju ya? Nah, katanya itu sudah jadi hukumnya hermeneutik. Oke. Ya. Bagaimana ini setelah kau yudisium? Bagaimana perasaanmu, bro? Wah, untuk sampai sekarang masih agak berat, belum bisa lega karena itulah revisi tadi. Revisimu revisi yang lumayan ya, bisa dikatakan lumayan. Baru satu saja yang mau kuperbaiki sudah metode itu sudah lumayan banyak kan? Banyak. Belum isinya. Ya, belum yang lain-lain. Itu pun baru 1 dosen toh? Baru 1 dosen. Tapi maksudku terlepas dari itu, ya kau berapa tahun ke kuliah di sini? Kalau kuliah di sini sudah 4, masuk tahun ke-4, tapi untuk datang ke Makassar baru tahun ke-3. Karena COVID ya? Iya, karena COVID. Jadi baru 3 tahun dia. 3 tahun lebih lah dia Makassar. Bagaimana ininya? 3 tahun di Makassar bagaimana?
Dan 3 tahun di Makassar bagaimana? Berat. Hal pertama itu berat kalau kita datang di rantau tuh awalnya berharap selalu dari orang tua tuh. Jadi karena orang tua biasa kasih kita uang terus, itu hal yang buat saya belajar untuk apa ya, pakai uang itu sebaik-baik mungkin itu waktu awal datang. Karena jujur pernah itu uang sekitar 4 juta saya pakai cuma 1 bulan. Oke. Itu royal sekali Kak, dan itu fatal sekali saya Kak. Orang tuamu bilang apa pas kau Tidak begitu? ditahu. Harusnya itu 4 juta, kau pakai berapa lama? Sebenarnya itu kalau untuk sekarang saya bisa pakai sampai ya 2-3 bulan, 4 bulan bisa lah. Ya waktu itu harusnya orang tua kasih kau 4 juta untuk 3-4 bulan. Berarti. Nah Ah, waktu kau dikasih, kan orang tua kasih kau Ya 4 juta. cuma dikasih begitu saja, bilang kelola saja sendiri. Untuk sampai semester berikut baru dikasih lagi. Berarti 1 semester berarti Iya. kurang lebih mungkin kan di sini mungkin 5 bulan. Itu 4 juta untuk Untuk 4 bulan. Semester, ya, Kau pakai 1 bulan. 1 bulan. 3 bulannya kau bikin apa? Untuk penuhi kebutuhan. Jadi 3 bulan itu karena tidak terlalu penuhi kebutuhan, itu kan tidak terlalu berat. Jadi pas waktu itu saya juga sudah ngajar di Bukit Seton. Oke. Ya, adalah Jadi itu. bisa. Kau sudah tinggal dengan bapak juga? Belum. Itu semester ke-3 baru saya tinggal sama Pak. Jadi masih ada jeda 1 semester. 2 semester di asrama. Berarti atur uangnya. Ya, atur uang. Yang selain maksudnya ya pergaulan, budaya, kok agak kaget enggak pas datang di Makassar? Ada yang tidak dihabis pikir itu waktu awal datang dan banyak tawuran. Budaya Makassar tuh banyak sekali tawuran Kak. Bahkan sampai itu Aspura itu kan jadi korban juga itu, dilempar sama tuh anak-anak. Itu kan sampai saya tidur di bawah jendela, dilempar itu apa namanya, bambu besar, pecah kacanya, jatuh pas tempat tidur pas saya bangun Kak. Makanya itu kayak Tapi koreksi kalau saya salah nah. Nah, Nah, saya kira kayak di NTT juga sering kalian berkelahi. Iya toh? tapi beda Kak di NTT. Bagaimana? Coba kau deskripsikan Kami, bedanya berkelahi tawuran NTT dengan anak Makassar. Bagaimana? kalau kami anak NTT, ada juga bakal biasanya tahu kan anak-anak SMA itu fase-fase SMA, fase-fase cari jati diri, gitu kan. Jadi biasa itu ada itu yang kalau namanya tawuran, berantem. Tapi lebih sering yang saya dapat itu berantem kayak duel 1 lawan 1. Kalau masalahnya kita ya udah banyak teman-teman kita datang nanti. Tapi cuman buat lingkaran. Yang masalah itu nanti di tengah mereka apa? Nanti jangan ada yang tambah. Kalau tambah itu nanti jadi malah mereka kadang biasa yang kayak kumpur-kumpur itu. Biar mereka ada tontonan. Oh ya sama di kampung aja begitu. Tapi mereka berantem tidak pakai benda tajam. Itu yang fairnya di situ. Baru kalau satu sudah kalah ya udah sudah selesai masalah. Di situ selesai masalah. Nah, itu yang buat saya kayak di sini bedanya di sini senjata. Itu busur. Rame-rame. Itu memang betul-betul. Salah lagi saya. Sudah pakai busur, rame-rame, bukan hanya busur, banyak hal yang dipakai itu. Kok termasuk ini kah? Cerita-cerita ke orang tamu kayak apa hal-hal yang kayak baru kau dapat atau kayak ada pergumulanmu. Kau termasuk cerita, kau orang tamu cerita tentang, anak-anak Makassar begini berkelahi. Orang tamu bilang apa? Sih mereka sebenarnya takut, tapi saya bilang selagi saya tidak ikut campur, kenapa harus takut begitu? Saya untuk apakah ditakuti kalau saya tidak ikut campur di dalam? Tidak usah lah takut-takut kalau saya tidak masuk ke dalam tuh. Selama kau kuliah di sini kan, ya 3 tahun tuh yang kau bilang tadi, tidak terhitung yang awal-awalnya karena COVID. Kau tinggal dengan salah satu dosen toh, Pendeta Markus Lolo. Kita kenal Pak Marlo. Toh? Berapa lama kau tinggal sama? Sekitaran 1 tahun lebih kalau tidak salah. Ya. Saya kah? Ya kayak. 1 tahun ya? Ya 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Kenapa bisa maksudnya? Kenapa kau bisa ini tinggal sama bapak? Awalnya saya cari tempat. Saya cari tempat untuk bisa tinggal. Saya tanya-tanya ke kakak.
bagaimana supaya bisa tinggal sama dosen. Hmm. Nah, awalnya tidak dapat tempat dulu. Tapi karena pas waktu itu Kamulder kan tinggal di sini. Ya. Nah, setelah itu Kamulder keluar. Oke, setelah Kamulder keluar, saya cari, dicari sama Kamulder, panggil sama Kamulder, karena pernah kan saya sharing-sharing sama Kamulder. Jadi carilah sama Kamulder untuk tinggal ganti kakak di sana. Coach darimu lahir sampai besar tinggal dengan orang tua? Ya, dengan orang tua. Namanya tinggal di rumah yang bukan orang tua tak pasti susah. Susah. Ayo. Pernah rasa itu juga, saya pernah rasa. Oh, sebelumnya kok pernah Tinggal atau gara-gara pas ini? Sudah sebelum itu semester sama maksud. 1 itu tinggal sama kayak kami di sana istilahnya bapak kecil atau adik dari bapak. Waktu tinggal semester 1? Iya, karena dari Kupang ke Semau, karena di Semau kan jaringan. Nggak ada, kok sudah tinggal. Jadi semester 1 itu saya pindah ke Kupang untuk tinggal sama bapak polisi di sana. Susah enggak kok adaptasi? Kalau untuk sama bapak polisi tidak. Bisa kok? Iya enggak? Nanya. Tapi ada karena mungkin dia punya istri baru karena istrinya sebelumnya meninggal. Jadi apa ya, untuk menyesuaikan diri dengan istrinya yang agak susah. Karena kayak apa ya? Bukan ya tante. Tantenya susah. Tapi kau keluar dari situ bukan kayak kabur begitu enggak, sampai selesai betul waktu iyo. Masuk lah kan semester 2 kan harus kayak Makassar. Sampai di situ. Kan jadi, biasa kalau ada orang yang tinggal di bukan keluarganya kabur toh, kau aman. Ya di keluarga aku aman. Berarti apa yang kau ini dapat waktu untuk pertama kalinya kau enggak tinggal dengan orang tua? Ada 1 tahun lebih berarti itu. Di mana? Di Kupang itu? Iya. 1 semester, setengah tahun. Oh, lumayan. Iya. Apa ininya? Pelajaran yang kau dapat? Ya, banyak lah Kak. Ya, apalagi tinggal sama Iya. Oh, begitu kan? Jadi itu kita harus untuk lanjut kayak semacam kita bangun itu yang kita tinggal sama orang kan biasanya tahu Kak, kita harus bangun pagi. Ya. Satu hal yang kita tinggal sama orang kan. Mungkin. Ya harus bangun pagi, kita harus bersih kerja. Nah itu yang kayak buat saya kita harus bagi waktu kuliah online. Tapi kayak untuk masalah apa ya, kadang kan kayak apa ya istilahnya tinggal sama tante itu agak susah karena apa yang dikerjakan itu kita harus kerja betul-betul apa ya, kadang kita sudah selesai kerja itu harus dikerjakan kembali gitu. Ya, paham. Kalau dia tidak lihat kita kerja itu. Kau enggak usah bilang perlakuan apa yang kau dapat, tapi ini perlakuan yang kayak paling kau suka sekali. Maksudnya paling bikin sakit hati sekali kok. Maksudku ekspresimu, responmu pas dapat perlakuan itu apa? Menangis kok kah atau muku apa kah? Ada enggak? Apa ya? Kau paham? Maksudku, yuk, responmu saja yang kuceritakan ke saya, enggak usah perlakuan. Kayak responku tuh kadang saya berdebat sama pikiranku. Karena kalau kayak dapat perlakuan kayak gitu, tentunya kan tidak tanpa alasan. Ada yang alasannya karena gini. Nah, kalau kayak dapat satu perlakuan begitu, kadang saya berdebat sama pikiranku. Oh, mungkin ada maksud di situ. Tapi kadang pikiranku yang satu bilang enggak, itu enggak betul. Pikiranku satu bilang ada maksud lain. Kayak kadang saya berdebat sama pikiranku sendiri. Kau enggak ungkapkan itu ke anunya? Tidak. Tapi nanti sudah selesai, sudah masuk ke sini, baru saya bilang. Maksudnya kau sempat bilang cerita ke orang tua. Ke orang tua. Jadi ya cerita. Bilang gini maunya dia gitu kayak gini. Karena orang tua juga tahu gimana kan. Ya. Tapi hubungan dengan papa tuh kau panggil lah? Apa kau panggilkan tadi? Siapa kau panggil? Kecil. Papa kecil. Papa tua. Papa kecil. Hubungan aman? Aman, justru aman. Sampai sekarang sama tantenya juga aman sebenarnya. Iya, tapi memang kalau tinggal di rumah itu ya dinamika ini. Iya, paham. Soalnya ya saya juga pernah dan di rumahku juga pernah ada tinggal sepupuku, jadi paham saya. Itu masih ada hal-hal seperti itu yang ku dapat di pas tinggal dengan Pak Pendeta. Apa ya?
kadang pernah, tapi kalau di sini Hmm. kadang bagi waktu itu yang susah. Karena sudah kuliah offline, Ya, banyak berorganisasi. ya. Jadi sama waktu itu sudah sempat pelayan di GPI Bukit Ceton. Jadi itu kayak bagi waktu itu betul-betul susah, Ah, yang masih butuh penyesuaian. banyak penyesuaian. Hmm. Kau terbantu sekali dengan pengalamanmu tinggal di bapak kecilmu? Bapak kecilmu? Terbantu sekali Kak, sangat terbantu. Sangat terbantu. Oh, makanya saya bilang kayak pas dapat dinamika di sini, kayak sudah kayak dibilang sudah kebal lah. Karena sudah ada pengalamanmu itu. pengalaman sebelumnya. Jadi bagi saya itu proses. Mau tidak mau konsekuensi yang mau diterima harus terima. Mau tidak mau harus diterima, sama kalau kita tinggal sama orang harus ada konsekuensinya. Kau pernah baku apa ya? Baku ambil baku Saut-sautan gitu. nggak mungkin kau baku satu-satu dengan Pak Pendeta. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Kayak maksudnya kayak sampai tegang suasana marah gitu. Bikin jengkel Pak Pendeta. Nggak pernah. Atau yang paling nggak enak lah hubungan bikin kalian kayak baku ambil karena entah Kalau nggak baku paham. kebanyakan apa ya? Kayak tadi saya bilang karena susah bagi waktu. Kadang salahnya saya, pekerjaan saya kadang tidak diselesaikan. Nah itu. Jadi kalau dimarahi pun saya tidak terlalu apa, saya bilang, oh ini salahnya saya, jadi saya harus terima. Dan pada akhirnya itu yang bikin besok-besoknya akan baik lagi. Iya, baik. Kan baru asiknya di situ selesai dimarah, tapi tidak dilepas, dirangkul kembali. Gitu. Kayak tadi kalau selesai marah, biasa kadang ada yang marah habis gitu aja, habis marah lagi. Tidak. Orang kayak marah tapi gitu apa ya? Tidak marah yang bagaimana, marah karena memang ada kesalahan. Ya, kayaknya Bapak juga mungkin kalau maraiko dan respon menjadi begitu pada akhirnya itu yang bikin enak ya. Tapi itu yang saya salutnya sama apa dosen-dosen kampusnya kita. Mereka itu banyak sekali terima kita tuh untuk tinggal dari dulu itu yang keren sekali, betul-betul terasa sekali orang tuanya. Nah, makanya kayak apa ya, sebelum wow ini kayak memang betul-betul mau tidak mau kalau kita di rumah sendiri tinggal sama orang tua kandung, kalau kita tidak, ini sudah kayak biasa kan kalau kita di rumah ada beberapa anak, sebenarnya 3 anak ya. Itu sudah ada porsi masing-masing pekerjaan ya. Ada yang masak, ada yang bersihkan rumah, ada yang cuci piring, ada yang bikin sekit. Nah salah satunya nanti tidak lakukan pekerjaannya pasti akan dimarahi walaupun itu ada alasannya. Nah sama juga seperti itu. Makanya itu yang biasa kayak tetap salah, mau tidak mau saya tidak bisa benarkan diri. Ada enggak hal yang kau dapat, yang kau pelajari dari entah dari teladannya Bapak atau apa ya dia sendiri yang kasih tau kau ajarannya, petuanya, apakah bahasanya? Ya gitulah. Yang ya pastilah kita tinggal dengan orang di sana tuh pasti ada kita lihat nilai baiknya dan wah bagus ini saya mau ikuti kayak gitu. Nilai-nilainya ada. Apa itu? Bapak itu orangnya tidak tanggung-tanggung kalau perhatian sama orang. Kayak apa ya? Istilahnya tidak pelit lah begitu. Ya. Itu tidak tanggung-tanggung. Royal ya. Kasih orang bantuan kayak semua berupa uang ya. Ya. Itu tidak tanggung-tanggung. Kau pernah merasa kayak sedih karena ya pasti toh tinggal di dosen itu kau banyak tanggung jawab. Kayak pada akhirnya jarang kau kumpul-kumpul dengan temanmu atau apa? Tidak sih. Tapi karena Bapak juga mungkin kasih Bapak lebih kasih kebebasan toh. Kau masih sering ini komunikasi dengan Bapak? Tidak terlalu intens tapi masih biasa. Kalau apa saya kadang chat, tanya terakhir kau chat apa tentang apa? Saya terakhir chat ada laundry yang mau ditutup di situ. Laundry dititip sama saya kan, untuk mau diambil. Saya pikir tentang apa? Tidak. Iya, cuman maksudku apakah ini waktu kau yudisium ada Bapak chat bilang selamat atau apa kau ujian? Atau kau yang berkabar? Kau yang berkabar atau Bapak? Saya belum pernah berkabar ke sana. Karena selesai kan waktu itu kan sama barengan dengan saya punya HP kan rusak. Jadi saya cuma pakai laptop. Nah, orang tua aku saja di keluarga itu tidak ada orang yang tahu kalau saya yudisium. Saya sudah selesai. Cuman yang tahu cuman bapak sama mama.
yang saya kasih tahu. Karena untuk minta doa saja kan, mau ujian. Bahkan itu kan cari orang-orang kalau sudah selesai yudisium kan kebanyakan mereka story atau sudah selesai ujian story. Saya tidak. Bahkan sudah sampai lewat hari keberapa baru saya mulai ada aktivitas di medsos. Ini yang saya lihat toh, kan saya sempat lihat postinganmu. Iya. Bukan, kok ke satu atau yang teman, pokoknya kau mau lanjut S2. Iya. Maksudku, kenapa kau ini, apa keputusanmu pada akhirnya kau mau lanjut S2? Karena kadang kan selesai kita kuliah S1 kan ada banyak sekali pilihan itu. Iya. Ada yang mau vikaris proponen, atau ada yang mau menikah, atau apakah ya S2 ya termasuk. Iya. Banyak pilihan. Kau ambil S2 apa ini pertimbangan? Saya lihat. Ya. Itu dari pertama kuliah itu memang niat lanjut S2. Dari pertama apa ini? Dari pertama kuliah itu mau langsung S2 karena Oke. di kampung itu tidak ada orang yang ambil S2 baru, dan saya orang pertama yang keluar kuliah dari kampung. Jadi Bahkan untuk keluar kuliah pun baru kau di kampungmu. Iya. Jadi saya mau untuk lanjut S2, dan salah satu faktor penyebab juga itu kan di sana untuk daftar vikaris itu harus 5 tahun karena kayak ada per tahun dia kan. Ya. Daripada, Gemit. 5 tahun. Daripada di luar lama, walaupun ada harus magang. Ya, Tapi ada pilihan magang kan, alternatif magang. Tapi dibandingkan magang, dan tidak mungkin kan kita magang selama 5 tahun. Ada sih yang begitu. Tapi ya tapi kau enggak mau. Ya. Kan, karena kan persyaratannya magang kok cuma 1 tahun. 1 tahun saja. Nah, daripada 4 tahunnya terbuang, kita ambil saja S2 cuma 2 tahun, masih toh pun pulang masih tetap bisa magang 2 tahun lagi. Masih ada nganggurnya Masih itu. ada nganggurnya. Hmm. Itu salah satu faktor juga. Hmm. Itu 2 faktor yang bisa mendukung untuk apa. Dan salah satu ada juga faktor lainnya. Faktor pendukung dia. Itu kayak peluang untuk orang masuk S2 itu kan lebih cepat jadi proponen. Karena apa? Orang lihat jenjangnya kan semakin tinggi, peluangnya semakin besar untuk jadi dibutuhkan sama Sinode. Yeah. Itu salah satu faktor. Orang tamu bilang apa? Pertama itu banyak pertimbangan, banyak karena bilang saya baru selesai, apalagi orang tua kan cuma petani. Itu banyak pertimbangan. Bilang tunggu dulu orang tua untuk bisa istilahnya ambil napas lah, berhenti dulu dari kerja lah istilahnya. Bisa bilang iya, tapi takutnya kalau saya keluar dan langsung di sana langsung ke tempat magang dan saya nyaman di magang, saya tidak lanjut lagi S2. Ya, kok ada kesulitan untuk soal dana? Ya ada. Itu kau gimana ini solusinya? Pada untuk sekarang kan bisa cicil di S2. Ya. Bicarakan dicicil, jadi nanti kayaknya harus dicicil dulu. Kalian kan saya lihat ada ini apa jika dibahas ini? Namanya. Yang itu kalian ada apa? Yang buat basar kan? Pamflet, ya. Apa sih nasi bambu? Ya, basar untuk cari dana. Ya, dan nanti kirim kan ada supaya saya tampilkan. Oke. Nasi bambu. Iya, nasi bambu. Nah, itu untuk dana S2 ya? Siapa-siapa kalian itu kah? Saya Henry Nusli ya. Saya Henry Nusli sama Abraham. Kayafri. Kayak cuma itu deh, sama Kak Eliasar. Ada berapa orang kalian itu? Lebih 5 ya? Ya, lebih 5. Lebih 5 tuh? Iya. Siapa punya ide itu? Dan kenapa ini squadnya? Apanya? Ini kelompokmu? Apa ya? Idenya pertama itu kan kakak-kakak lihat kami mau masuk, tapi terbatas dengan terbatas dengan dana kan. Kakak siapa ini? Kakak yang sekarang ada di sini, kakak alumni dari Gemit. Yang sudah S2 mi? Iya. Siapa itu? Karyo. Oh, aduh. Merten anjingmu merten. Tidak menggigit. Iya, dan jilat-jilat kata tapi enggak fokus kak. Wait.
Baru Rio, oh Rio yang kasih, oh Rio tahu kalian mau lanjut. Iya, ya. Oke, terus Jadi itulah apa ini? itulah karya buka apa, carikan bantu kami untuk bisa lah untuk daftar saja dulu untuk masalah kedepannya nanti kami sembari apa, ditunggu toh. Rio yang usulkan ini ide Iya. untuk jual nasi bambu. Iya. Nah, memang ini kalian semua yang laki-lakinya gemit yang mau lanjut Iya, ya. atau ada yang tidak? Cuman laki-laki gemit yang Iya, tapi itu sudah semua Mi. Iya. Oh, berarti itu kelompok ini apa yang dari apa? dari gemit. Iya. Target kalian mau apa? Dapat berapa dari penjualan itu? Kalau untuk masalah target sekarang kami belum punya target. Yang penting ada dulu, ada pelanggan dulu. Yang penting berapapun itu kami tidak istilahnya tidak ada target lah, tapi yang penting ada untuk kami daftar model, ambil dulu pendaftaran nanti. Kan pada akhirnya begini. Oh ini saya tanya dulu. Kalian semua ini pada akhirnya bergantung semua sama usahanya kalian mandiri untuk dana? Atau ada kayak menurutmu, salah satunya di sini ada aja yang kayaknya bisa-bisa jadi tanggung sendiri, tapi mungkin join saja untuk Ada ya? ada. Oh. Kan beberapa orang yang itu memang betul-betul. Ya, karena ya maksudku takutku kalau kalian nggak target kan kalian banyak, Iya. baru ya pasti pembagiannya itu maksudku toh. Iya. Karena untuk satu orang saya, wah terasa teh biaya di dalam. Hanya nasi bambu saya atau ke depan kalian ada mau anu lagi? Itu belum ada rencana Kak. Tapi Oh, kami belum. untuk cari dulu uang pendaftaran. Itu nasi bambu. Bulan Juli ya? Iya Juli. Nah, itu. Ya, tahu yang mau pesan. Tapi enggak tahu Mi Mardan kalau enggak ada yang nonton Mardan, percoba aja promosi. Aman juga. Awal-awal di menit-menit awal di biasa orang nonton. Jadi berdoa kok ada orang yang nonton ini, mau Iya. promosikan ini Amin. biar ada yang nonton supaya kena aku tuh terendorse Siap. Kau enggak ada ini, enggak ada niat untuk ya tanya ke Pak Pendeta, Pak Marlo, Hah? Ragu. kenapa kau ragu? Kau kan termasuk dekat tuh sama, kau pernah tinggal sama, Iya. bagaimana? Ragumu kenapa? Apa ya? Bukan ragu bagaimana sih, tapi kayak malu lah begitu. Malu saja, walaupun pernah dekat, tapi untuk hal-hal begini kan saya orangnya tidak bisa. Apalagi masalah uang. Atau mungkin ya begini maksudku, sebelum minta tolong mending saya usaha sendiri dulu, mungkin begitu bahasanya. Iya. Ya, bagus. Jadi begitu sih. Ya. Mantap mentalmu. Saya sebenarnya mau tanya kakak juga tentang apa itu pergumulannya kakak tentang S2. Kenapa pergumulanku? Apa sih yang kakak rasa selama kakak S2? Kalau untuk yang sama selama perjalanan S2 ini bagi kakak apa yang bisa jadi bagi kakak itu salah satu penghambat bagi kakak? Waduh, jujur saya ini Mardan. Iya. Sorry kalau privasi sekali. Tidak, bukan privasi. Saya lihat perjuangannya kalian begitu, jujur malu Kak. Dan tujuanku juga tanya kau ini karena ya senang saya lihat kalian maksudnya seperjuangan itu, usahanya kalian untuk mau kuliah. Makanya kalau kau tanya Kak begitu, waduh jawabanku enggak layak Kak untuk bilang karena kayak enggak akan bersyukur Kak dengan apa yang sudah saya punya toh. Iya. Dan melihat kayak kalian berjuang sekali sampai segitunya. Kalau saya jujur ya malas. Asli, saya akui faktor malas saya Mardan, kasihan. Ya itu makanya saya agak lihat kalian begini. Jadi kayak wah betul-betul kurang bersyukur saya. Itu jawabanku. Oke, jadi apa ya, karena jujur bagi saya kakak salah satu orang yang istilahnya punya potensi lah bagi saya. Waduh, potensi apa tuh? Untuk akademik kakak punya potensi. Tunggu. Nah. Misalnya kalau pernah ke satu kelas atau setidaknya tuh sama-sama ke S1, bisa aku bilang begitu. Nah ini enggak pernah kita dapat momen begitu. Betul. Dan maksudku kenapa aku bisa bilang begitu? Jejak perjalanan itu kan kita bisa tahu Kak. Jadi perjalanan bagaimana? Perjalanan ke kuliah di sini.
Ditahu kakak pernah berorganisasi. Kayak baru organisasi iya, Ya, tapi kalau akademik baru semester 2 itu saya pernah diskusi sama kakak dengan Kak Iwan itu di kamar 10. Dan saya lihat bagaimana kakak. yang Jadi saya mana? langsung tahu ada pernah. Oh, diskusi-diskusi Ya, dan itu dan saya bicara. pertama kali saya kenal kakak. Dan saya bicara. Ah. Kayaknya saya ingat gitu momen, tapi saya nggak tahu apa topiknya. Nah, Oh, di situ kuliah. saya lihat itu pertama kali saya kenal kakak. Ya. Makanya kayak apa ya saya bilang sebenarnya punya potensi. Kakak punya apa ya sih? Karena kelihatan sekali anak STT itu kalau dia punya potensi, bagaimana itu orangnya. Ya lagi. Ya. Kelihatan sekali kak. Ya. Itu bisa ditebak. Makanya saya selalu juga sama kau apa? Kan kau kerja di kampus tuh? Iya. Masih sampai sekarang? Masih setia. Itu kenapa kau bisa ini? Maksudku Kerja. iya. Kenapa kau bisa kerja di kampus? Itu juga untung Kamulder waktu itu kan karena tinggal Wah, sama kamu Marco. kayaknya harus kau ucapkan banyak-banyak terima kasih sama Banyak sekali kak. Itu harus Kak Mulder. Wah, nanti saya kirimkan ini video ke Kak Mulder. Kak, harus nontonin Kak. Kenapa kamu? Bagaimana? Jadi apa ya? Waktu itu kan Kamulder juga sempat kerja di situ. Ya. Nah, dan saya karena biasa awalnya juga saya juga kerja bersihkan di belakang sini untuk tanam, sekedar tanaman di situ. Isi waktumu. Dilihat kok kampus lihat kumat tanam-tanam. Wah, bisa ini anak dipakai. Mungkin Kamulder lihat karena biasa kan saya harus lewat situ sore. Sore ini isi waktu luang itu saya sudah ke sana. Ya. Jadi mungkin itu yang buat Kamulder mungkin ini bisa menanam, bisa merawat tanaman. Jadi sudah pas Kamulder keluar sekalian untuk dikasih pekerjaan di sini. Dan kalau kau bisa gantikan, dia langsung bicarakan sama kampus terima kerja sekarang. Dan itu puji Tuhan terbantu sekali dari situ. Itu jujur kak, pernah setelah saya kerja di situ selama 1 tahun itu orang tua kirim uang cuman pas bayar semester. Tidak ada mie untuk makan Nggak apa. Nggak ada. Tapi kok bisa hidup dari uang itu. Bahkan tuh kayak kadang saya tanya kayak mama, ada uang listrik tidak? Ada uang pulsa tidak? Baik, kok yang biayai. Berarti lumayan ini anu dari dalam. Lumayan kak, terbantu sekali kak. Bahkan sampai 2 tahun lalu itu selama 6 bulan saya tidak tahu uang itu saya pakai untuk apa. Mungkin kebutuhan sehari-hari ya, kebutuhan hidup. Dan saya tidak tahu uang itu saya kayak cuman royal begitu saja sama uang itu. Jadi orang tua mau belikan saya laptop, tapi saya bilang tidak. Lebih dari dibandingkan uang ini habis dan tidak terpakai, lebih baik saya ambil uang ini saya cicil laptop. Jadi saya dapat selesai 1 laptop selama 1 tahun lebih saya cicil laptop. Jadi adalah candra mata dari kampus itu untuk uang itu sudah dapat 1 laptop. Dan laptop itu bantu saya selesaikan skripsiku jadi sarjana. Makin ini Kak Mardan makin kayak koskamat Kak pembicaraan ini kayak koskamat sekali Kak. Tapi memang mungkin juga kau pintar atur uang dengan sebenarnya tidak kak, jujur saya orangnya royal. Kayak tadi yang saya bilang 4 juta saya cuma pakai sebulan. Kalau tidak ada tujuanku, royal sekali kak. Kalau tidak ada tujuanku. Tapi kalau ada tujuanku, pasti saya usahakan untuk masalah uang itu saya buat sampai bisa dapat. Sebisa mungkin. Royal memang biasa untuk keperluan apa? Kalau ke royal? Kadang beli untuk makan. Hanya untuk makan? Kadang kayak jajan-jajan apa? Dan cewek? Tidak, sebenarnya tidak sih kalau untuk cewek. Saya apa yang ada kita mau makan, saya belikan. Tidak tanggung-tanggung. Apalagi sekarang saya ajak teman-teman untuk keluar makan. Untuk begitu ya. Karena kan setahu kau enggak merokok toh? Ya. Kau merokok? Tidak. Iya, kan enggak merokok toh. Setahu kau enggak merokok. Atau saya enggak pernah lihat? Tidak. Minum juga kau jarang? Tidak. Iya. Malah enggak? Iya, maksudku kan ya itu sih kadang yang bikin kayak itu kalau untuk pakai uang kayak royal, bahkan kayak beli-beli apa ya poster, beli-beli kayak apa istilahnya, kayak lampu hias kamar, ya kebutuhan begitu. Oh, itu sering ku pakai lari habis uangmu. Berapa kali saya beli headset. Ya kadang ya sepatu futsal gitu. Dan harusnya ya kalau kau pada akhirnya kerja keras terus begini Mardan, harusnya ya pasti cukup berkat untuk Tuhan kau S2. Toh kayaknya kau pede Ji, menurut pede sekali ya kalau pakai sekali lagi mana. Mantap. Saya bilang menginspirasi ya. Pede. Apa ya? Untuk masalah uang di sini kalau memang kalian susah masih pikir 2 kali, saya kasih satu tawaran. Ya mantap. Saya akan bantu, kan saya ada gaji dari sini.
saya akan bantu dari sini. Ya Hmm. setidaknya saya bantu setengah lah dari yang dibayar Ya, ya, ya. Padahal Mardan, orang tua. kalau kamu pikir sebenarnya tanpa kasarnya nah, tanpa kau pun kirim uang ke orang tuamu, tapi uangmu itu sudah kau pakai untuk biaya kuliahmu sendiri, itu sebenarnya sudah membantu sekali nah. Oh iya, sangat. Toh, sudah bantu sekali orang tua. Apalagi kau sudah penuhi kebutuhanmu sini, tapi kau masih ada. Orang tuamu bangga sekali sama kau. Berarti. Kau berapa bersaudara kah? 3 laki-laki tunggal. Kon, Anak kedua. ih sama lagi kita. Udah kok. Lama tak baku kenal baru saya baru tahu. Saya juga begitu. 3 kakak bersaudara. Anak keberapa kok? Kedua. Sama lagi. Sendiri kalau lagi-lagi tuh. Iya. Iya sama. Kakakmu umur berapa? Tahun berapa? Kami beda 6 tahun. Berarti kakakmu umur berapa? Eh, Tahun berapa? Tahun berapa lahir? Aduh, kurang tahu sih Kak. Hanya Umurnya. Umurnya. Saya lupa Kak. Kau berapa umurmu? 21. 21 berarti beda-beda 6 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27. Ya sekitaran itu. Sudah berarti selesai kuliah? Eh, Atau dia tidak kuliah? tidak kuliah Kak. Kerja? Apa ya istilahnya? Dia waktu SMA. Kata itu nanti ya. Tidak salah. Ya. Intinya Eh. namanya kali sih kalau saya itu. Ya, kamunya apa ya? Itu yang buat saya termotivasi juga Kak Oh iya. untuk mau kuliah. Kenapa? Jadi kayak awalnya bapak kan mau kakak ini yang jadi pendeta. Nah karena kakak kayak istilah kakak bilang kakak sudah gagal, kok jangan gagal lagi. Ya jadi kayak gitu. Oh iya. Harusnya kakak yang mau pendeta. Dan dia sendiri juga kakak yang mau. Iya kakak juga mau jadi pendeta, hanya itu lah. Waduh, kakak mau bilang apa sekarang dengan kau yang lihat kau sekarang? Apa istilah kami berdua itu sekarang kayak kucing sama tikus. Jadi di sana itu mau dibilang saya nakal sekali dulu Pak. Bukan maunya nakal bagaimana, nakal untuk sama di keluargaku. Mau laki-laki perempuan saya hantam Kak. Ku hantam. Mau yang kakak, mau yang adik ku hantam. Iya cewek. Iya. Padahal cewek. Iya. Jadi apa kayaknya ini mau dikata tidak saya enggak masalah sih Kak. Karena itu pengalamanku. Karena gara-gara kelereng pernah Kak, ku ambil parang. Sebenarnya tidak ku berniat mau parang ini Kak. Hanya dia karena dia takut dia datang tangkap ini parang. Jadi, ini kakakmu nih? Iya, terpotong ini Kak. Nah setelah ini terpotong, kami baku ajak pergi laut, jalan aja pergi cari ikan. Jadi begitu kayak suka berantem di situ, tapi kalau jauh justru kami kayak baku apa begitu. Ya baku cari. Baku cari begitu. Walaupun ada memang di rumah juga kan baku cari, ya. Tapi kayak kucing sama tikus di rumah. Kamu pendeta? Kalau apa? Kamu salah satunya mau sekolah teologi? Apa karena ini juga mungkin? Kau lihat kakakmu, pada akhirnya dia ada kendala dan kamu yang bikin itu atau kau sendiri juga yang bagian ada kemauan? Itu sudah faktor kedua. Oh, kau juga pada akhirnya mau jadi pendeta. Kau pendeta dan kau lihat ini cita-citanya kakakmu dan kau mau. Sebenarnya bukan cita-cita kakak sih, harapannya bapak. Tapi kakakmu juga mau kan? Iya. Aku juga mau sebenarnya itu. Dan ini kayak lebih kayak juga salah satu yang mendorong itu harapannya bapak. Bapak berharap sekali untuk kakak lanjut untuk jadi pendeta kan. Kalau selain tadi kakak bilang apa ya, saya lebih penasaran sama dinamikanya kakak selama di kampus. Kan tidak mungkin kan kakak tidak pernah dapat apa ya, bagi kakak itu tantangan bagi kakak dalam kuliah. Kalau tantangan untuk kakak itu apa? Selain tadi yang kakak bilang. Pas S2, S1 dua-dua sih, karena kan masih ya tantanganku masih berlanjut kan. Wah jujur nah, kan kau tidak ini dulu sebelum saya jawab nah, kan kalau kau bilang tadi selain yang malas itu toh, maksudnya jujur Mardan, 99% semua tantangannya gara-gara saya semua aja. Saya sendiri aja, banyak main apa semua gitu-gitu. Tapi kenapa kayak justru tidak kelihatan? Tidak kelihatan apanya? Tidak kelihatan kalau kakak lebih fokus ke situ. Kenapa aku bilang tak kelihatan? Mungkin karena apa ya? Mungkin karena istilah walaupun kakak apa, tapi kakak punya pendidikan saya lihat kayak jalan terus. Walaupun ada desa tahu lah, karena kayak tadi penghambatnya itu, tapi nggak terlalu kelihatan Kak, serius. Oke, ya. Tidak kelihatan amat. Kalau kayak tadi kakak bilang, untung kakak bilang, kalau tidak saya juga tidak tahu kalau itu penghambatnya kakak. Justru saya berpikir ke lain. Apa itu? Mungkin kayak mungkin ada something kayak masalah-masalah problem-problem lain yang mungkin
bisa berdampak sampai ke pendidikannya kakak itu kan. Tidak sih, semuanya hampir semua betul-betul karena saya. Tapi karena kota kan tadi hal-hal lain toh. Nggak ada sih Mardan, nggak ada. Kendala aku karena mungkin saya nggak pernah rasakan kendala. Ya karena semua kendalanya saya semua yang buat, saya terima aja. Apakah saya kasih perbandingan ke kau lah. Kendalamu apa selama kau kuliah sini? Supaya saya bisa bandingkan itu jadi kendalaku juga ke saya tidak. Kalau kendalaku apa ya? Kendalamu. Pertama itu dana. Oke, langsung saya jawab. Ini bersyukurku. Dibilang juga kalau untuk hal-hal yang bagaimana toh, ya nggak mewah-mewah bagaimana juga keluargaku. Tapi kalau pas yang namanya pendidikan, pasti diusahakan sekali. Diusahakan sekali. Makanya itu bersyukur kak. Itu minta saya bilang tuh, bersyukur juga saya kalau apalagi lihat cerita-cerita kalian minder kak. Nah itu langsung jawab. Apalagi? Nah karena kayak dana kan makanya buat saya harus kayak kerja tinggal sama orang itu. Jadi semakin besar tantangan untuk harus pendidikan itu kita harus atur waktu itu harus sebagaimana mungkin untuk semua ini jalan sekali. Nah itu salah satu tantanganku. Waktu itu sangat sulit kak. Ya. Harusnya dari percakapan tadi kotok mi jawabanku apa tuh? Saya banyak waktu tapi saya pakai lain-lain aja. Apalagi? Toh saya sendiri juga. Apalagi? Apa ya? Apalagi? Kendala cepat tergiur sama HP. Itu apa ya? Sebenarnya tidak bisa kontrol kak, tapi cepat sekali tergiur sama, mungkin tergiur kayak tidak terlalu main apa juga, tapi kayak nonton, keseringan nonton. Itu yang buat tapi maksudnya paham maksudku anunya dampaknya kalau terlalu main HP tuh. Tapi kasih spesifik kok yang maksudnya itu jadi tantangan secara langsung ke kuliahnya apa? Karena nanti terlalu banyak nonton dia belajar. Itu kak, itu yang buat tantangan ke sama kuliah kak. Oh kau ya itu kembali lagi kalau saya kebanyakan main game. Kalau saya lebih ya itu tantangan saya lagi toh. Tantanganku sendiri ya saya. Kalau itu yang dibuat sendiri saya itu juga itu. Oke, tantangan dari luar yang kau dapat. Kalau tantangan dari luar itu kayaknya yang tadi deh. Karena dari dana tadi untuk dan dia buat jadi melebar faktornya sampai harus tinggal sama ya orang, harus kerja dulu di kampus. Kuliah di sini mata kuliahnya di sini enggak jadi bukan tantangan kan? Justru saya kayak tidak ada tantanganku di mata kuliah justru. Iya, kan enggak ada kan? Nilaiku itu ku kejar semua sampai walaupun kayak tadi saya bilang itu HP itu sering buat jadi saya lemah. Tapi ku kejar sampai nilaiku tuh gitu lah. Ya, satu lanjutan percobaan ini tapi enggak enak Ki. Sebetulnya ada betul nanti yang nonton sampai selesai. Ini terakhir. Kau mau bilang apa ke mungkin yang adik-adiknya kita lah yang masih kuliah terus wah tantangannya berat sekali entah soal dana kah atau apapun itu pasti banyak tuh. Apa ini yang mau kau tanya? Kalau saya punya pesan untuk masih adik-adik teman-teman yang masih berdinamika di sini, bahkan banyak orang yang di luar sana yang sedang berdinamika dengan pendidikan, baik itu kendala uang, kendala apapun itu, jangan pernah malu. Satu hal, jangan pernah malu untuk melakukan sesuatu yang bisa membantu tantangan itu, yang bisa menyelesaikan tantangan itu. Dalam hal ini kalau dana kerja kalau dalam hal ini dana itu kerja apapun itu, jangan pernah malu untuk kerjakan saja selagi bisa bantu untuk dana. Juga selagi dana itu tidak menjadi salah satu faktor permasalahan, coba untuk pakai waktu sebaik mungkin. Belajar dari kami yang mungkin tidak pakai waktu dengan baik. Saya jujur tidak pakai waktu dengan baik, khususnya itu kayak terlalu sering nonton. Itu dampak sampai pendidikan tuh. Belajarlah dari kami supaya jangan lakukan hal yang sama. Dan pesanku buatlah yang terbaik sesuai versimu. Buatlah yang terbaik sesuai versimu. Manfaatkan waktu, jangan sia-siakan toh. Dengar kok Ikna. Bukan kakak saya juga kak. Itu kata-kata yang masih tertampar juga di saya. Mantap.
Mardan, thank you sudah sharing. Oke, thank you. Oke, siap.